FM Syadaralun masih bersama saya Iska Novita, dan seperti yang saya janjikan tadi sebelumnya bahwa akan ada talk show interaktif ya. Dengan tema talk show kita hari ini adalah layanan administrasi hukum umum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Sudah hadir 2 orang narasumber di studio Serambi FM. Yang pertama sekali ini ada orang nomor 1 di Kakanwil Kemenkumham Aceh ya. Ada Dr. Andes Haji Merah Budiman SHMH selaku Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, segar, sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih Pak sudah hadir ke Serambi FM di pagi hari Amin. ini ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua ini ada Pak Sasmita SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya, diberi kesehatan kedua narasumber sampai bisa hadir di Serambi FM di pagi hari ini. Dan untuk Anda Syadaralun juga bisa mendengarkan talk show ini di live.serambifm.com dan bisa langsung telepon 0811689020 untuk interaktif, dan juga bisa WhatsApp di 0811689020 ya. Dan seperti yang kita ketahui Syadaralun bahwa di masa pandemi ini banyak sekali hal yang berubah ya, dari PPKM lah, dari bekerja dari rumah, pokoknya banyak sekali ya. Jadi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, mungkin kita mau tanya dulu sama Pak Kepala nih. Yeah. Gimana kesibukan dari orang-orang yang ada di kantor Kemenkumham itu seperti apa sih? Ya, alhamdulillah, namanya juga kita sebagai abdi negara ya, selaku ASN tetap dalam suasana pandemi COVID, tetap harus mampu menyesuaikan dengan pola dan gaya hidup baru, berteman dengan pandemi kan begitu. Kegiatan kedinasan di kantor wilayah Hukum Aceh tetap berjalan dengan baik. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan yang baik. Bahkan kita sudah mengimbau terus apabila ada ASN kita yang belum melaksanakan vaksin. Tapi sesuai dengan laporan data dari Divisi Administrasi, semua pegawai Kanwil Kumham Aceh itu sudah melaksanakan vaksin kedua, bahkan semuanya sudah ada sertifikat ya. Dan ini menjadi contoh teladan bagi masyarakat juga, tentunya harus dimulai dari ASN sendiri kan begitu. Dan kami di kantor wilayah tetap menerapkan protokol kesehatan, mencegah adanya kerumunan. Makanya setiap kegiatan kedinasan pun seperti kegiatan penataran, konstek, bimbingan, penyuluhan itu tidak boleh lebih daripada 50 orang satu aula ya. Bahkan aula kantor wilayah kami itu hanya mampu menampung 40 orang untuk kegiatan protokol kesehatan. Oleh karena itu kita tetap mengutamakan protokol kesehatan ya. Oke, baik. Dan berarti Pak, untuk Pak Sasmita sekarang ini berarti di kantor kerjanya seperti biasa ya? Iya. Oke, nggak ada yang tidak kena WFH kan? Work from home. Oke, langsung karena WFO. pelayanan untuk masyarakat itu tetap berjalan ya. Harus berjalan. Oke, kita sekarang ke Pak Merah ini. Kita mau tahu dulu Kemenkumham itu seperti apa sih Pak? Tujuannya, fungsinya itu seperti apa? Tugas-tugasnya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Iska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Serambi yang berbahagia, kami dari kantor wilayah pertama perlu menyampaikan apresiasi ya, yang setinggi-tingginya atas ya saudara-saudara kita masyarakat yang mengikuti acara ini pagi ini dengan baik. Nah, kami hadir dengan Pak Kepala Divisi Administrasi, Pak Kepala Divisi Pelayanan Hukum, tentunya menyampaikan informasi penting tentang tugas fungsi kami pada kantor wilayah ya. Sesuai dengan Permen Kumham nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM, tentunya kantor wilayah ya. Kami itu melaksanakan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM ya di wilayah ya. Tentunya ini berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. Tugas kami antara lain, kami kan punya 4 divisi nih, ya, 4 divisi, baik menyangkut dengan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum. Ini yang paling penting ya, tugas pokok kami. Kemudian juga ada menyangkut dengan fasilitasi perencanaan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum, serta penyuluhan hukum, konsultasi hukum ya. Ini juga termasuk dengan bantuan hukumnya. Juga kami melaksanakan tugas-tugas teknis. Contoh, ada pemasyarakatan yang membawahi lapas rutan, rubasan bapas, ada juga dengan keimigrasian ya. Kemudian juga tentang penguatan layanan hak asasi manusia ya, untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Ya. Di samping itu juga ada tugas-tugas fasilitatif administrasi pada kantor wilayah. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan Permen Kumham 2018 nomor 30 tersebut 2018, pada kantor wilayah Kumham itu ada 4 divisi. Ya. Pertama, divisi administrasi. Ini menyangkut fasilitatif SDM, ya, keuangan dan sebagainya. Yang kemudian ada divisi pemasyarakatan, menyangkut tadi lapas rutan se-Aceh. Kita bagaimana membina napi, bagaimana keamanannya, bagaimana revisinya, semua itu ditangani secara teknis oleh pemasyarakatan. Kemudian divisi imigrasi, menyangkut orang asing, paspor, pengawasan orang asing, timporan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas hari ini menyangkut dengan divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Ya. Kita tahu persis divisi pelayanan hukum ini salah satu tugasnya adalah melaksanakan tugas dan fungsi kantor wilayah terkait layanan administrasi hukum umum. Ya. Barangkali memang masyarakat umum belum mengetahui benar ya bagaimana itu administrasi hukum umum. Ya. Memang kalau kami lihat dari Permen 30 2018 ada salah satu subbidang pelayanan administrasi hukum umum mempunyai tugas di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia. Ini ditangani oleh Bapak Kepala Divisi Administrasi Pak Pelayanan Hukum ya, Pak Yankum. Kemudian menyangkut dengan administrasi pengawasan orang notaris juga di situ. Kemudian tugas lainnya adalah menyangkut dengan kewarganegaraan. Ada lagi menyangkut pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Kemudian pengorganisasian mengenai partai politik. Baik lokal. Partai politik lokal ya maupun partai politik nasional juga, tapi kita menangani partai politik lokal ya. Kemudian pemantauan pelaksanaan tugas ya. Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya. Jadi ada juga OPT seperti BHP ya, Balai Harta Peninggalan. Sekarang kita kalau Aceh itu di bawah Medan ya, BHP Medan. Nah, kemudian di bidang notaris dilakukan pelantikan, pembinaan dan pengawasan notaris juga dilaksanakan oleh bidang administrasi hukum umum pada kantor wilayah. Ya. Kita tahu persis di Aceh itu ada 178 notaris di seluruh Aceh. Ya. Nah, jumlah majelis pengawas daerah notaris ada 6 MPD di Aceh ini, yaitu antara lain MPD, Majelis Pengawas Daerah Kota Banda Aceh, ada Aceh Besar, ada Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Barat Selatan. Itu satu MPD dalam rangka memudahkan pengawasan notaris. Ya. Kemudian pada tahun 2021 ini kantor wilayah telah mengeluarkan surat keterangan terdaftar untuk 2 partai nasional, ya, yaitu Partai Umat, ya kan, dan Partai Era Masyarakat Sejahtera. Ini sudah mendaftar ya. Emas. Ya, Emas disingkat dengan Emas ya. Kemudian untuk partai lokal di Aceh itu saya ini sudah terdaftar pada kantor wilayah ada 16 partai lokal di Aceh ya. Nah, sedangkan yang ikut pemilu tahun 2017 itu hanya ada 4 partai lokal. Ini yang ditangani oleh Administrasi Hukum Umum oleh Pak Kepala Divisi Pelayanan Hukum. 4 partai lokal itu adalah Partai Aceh, Partai Nanggro Aceh, Partai Sira, dan PDA, Partai Damai Aceh ya. Daerah Aceh. Partai Daerah Aceh. Ini sejak 2017 mereka sudah ikut pemilu ya. Kemudian terkait dengan layanan administrasi hukum umum lainnya, barangkali nanti Pak Kadi Yankum secara teknis lebih banyak mengupas dan membahasnya ya. Saya pikir demikian singkat, itulah fungsi dan tugas kantor wilayah kami, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh khususnya. Oke, ya, terima kasih Pak Marah, banyak juga tugasnya ya. Ya, wah, sangat. Oke, baik, kita beralih ke Pak Sasmita. Ini tadi Pak Marah sempat menyebutkan fidusia. Kita mau tahu dulu itu fidusia itu apa, Pak? Fidusia itu biasanya dilakukan oleh para masyarakat yang melakukan misalnya pengambilan barang-barang bergerak dalam bentuk kredit. Nah, ini biasanya kan harus dilakukan fidusia untuk masyarakat agar ketika mereka melakukan misalkan jaminan seperti pengambilan barang itu mobil atau motor dari leasing ya. Nah, itu biasanya dilakukan jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia ini kalau sekarang di kantor wilayah sudah tidak ada lagi, tetapi dilaksanakan pada notaris. Nanti notaris itulah yang mengurus mereka, kemudian langsung dilaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi kalau di kantor wilayah sendiri terakhir fidusia itu dilaksanakan hanya yang ada dari tahun 2008 sampai 2013 sudah kami digitalisasi dan sudah kami kirim data-data tersebut ke Jakarta sudah dalam bentuk soft copy. Kalau hard copy masih ada. Itu file yang ada sekarang. Karena mengingat kami sudah tersentralistik
dengan Jakarta. Jadi dalam rangka pendapatan negara bukan pajaknya itu dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Makanya kantor wilayah tidak lagi menangani fidusia secara langsung. Itu. Nah, itu untuk yang fidusia ya. Kalau yang lain-lain sebagian masih tetap ada di kantor wilayah, hanya sebagian. Enggak semuanya. Misalkan di sini pelayanan terkait yang tadi seperti Pak Kakanwil sudah sampaikan, layanan administrasi pelantikan dan pengawasan notaris. Itu masih di kantor wilayah. Jadi ketika melantik seorang notaris yang sudah memenuhi persyaratan dan mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM, maka pelantikannya dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM. Nah, seperti yang disampaikan beliau tadi, pada saat ini notaris seluruh Aceh berjumlah sekitar 178 orang saat ini. Nah, masih banyak sebenarnya ini yang baru-baru. Kemarin tanggal 30 baru saja ada keluar SK Menteri terkait penempatan notaris-notaris baru. Nah, ini pun sekarang dalam proses pengadministrasian. Nanti kalau sudah keluar SK Menteri, nah beliau nanti akan melantik kembali. Nah, karena sudah memenuhi persyaratan itu. Ya saat ini yang saya belum tahu pasti jumlahnya, karena ini kan dibuka, Kak ya, dibuka secara umum kepada para notaris, sehingga kami sendiri di kantor wilayah tidak mengetahui persis. Karena apa? Ini dikendalikan langsung dari Jakarta secara tersentralistik. Nah, makanya kalau ditanya misalnya ada berapa kira-kira yang bakal dilantik, saya nggak tahu jumlahnya. Karena langsung ke Jakarta gitu. Nah, saya paling bersifat pasif nanti menunggu sampai keluar surat keputusan menteri terhadap penempatan notaris-notaris baru. Yang jelas ada, saya lihat. Hanya jumlah pastinya saya belum berani mengatakan karena keputusan terakhir ada dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku otoritas nasionalnya. Saya kira itu, Kak. Berarti kita di sini tinggal menunggu aja ya? Iya, untuk yang notaris-notaris baru nanti. Oke, baik. Untuk persyaratan pelayanan umum hukum dan HAM ini sendiri seperti apa nih, Pak? Mungkin ada prosesnya seperti apa? Persyaratan apa nih? Kalau karena misalnya, pelayanan hukum umum ini banyak. Apa yang mau ditanyakan dulu, misalkan apakah mau bertanya tentang tadi pelantikan notaris atau juga pelantikan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ataukah pendaftaran partai politik lokal, ataukah terkait pewarganegaraan, ataukah terkait kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, kemudian ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis. Ini yang mana dulu? Berarti semuanya itu berbeda ya? Berbeda. Kalau yang terkait kekayaan intelektual ada 1 unit eselon 1 kebetulan divisi pelayanan hukum ini mengampu 6 unit eselon 1, Kak ya. Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum itu terbagi-bagi lagi. Mulai dari tadi masalah kenotariatan, kemudian masalah pewarganegaraan, masalah partai politik, masalah fidusia, masalah nanti testamen, itu ada di sana semua. Nanti unit eselon 1 yang berikutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu membawahi tadi terkait pelayanan pendaftaran merek, pendaftaran hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan indikator. Itu juga kami fasilitasi karena di tempat kami ada sekitar 21 perancang peraturan perundang-undangan yang selalu memfasilitasi DPR Aceh ketika menyusun rancangan-rancangan pembahasan rancangan-rancangan kanun maupun pemerintah Aceh sampai seluruh kabupaten kota. Apalagi kalau kita melihat pada Undang-Undang 15 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 12 tahun 2011 yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam pasal 58 seluruh rancangan-rancangan kanun yang sebelum dibahas yang sudah dibahas di Dewan bersama-sama eksekutif itu harus mendapat rekomendasi harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah. Kalau belum beliau meng-ACC itu cacat formal. Kanun tersebut itu perintah daripada Undang-Undang 15 2019, Kak. Itu yang peraturan perundang-undangan. Nanti ada lagi unit berikutnya yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia ini
paling tidak ada 2 hal yang masih kami tangani bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, yaitu tentang pelaksanaan daripada PP nomor 53 tahun 2021 ini, di mana kita melaksanakan pertama rencana aksi HAM tahun 2021-2023. Kemudian juga terkait pembentukan kriteria kabupaten kota peduli HAM. Itu yang kita tangani di kantor wilayah untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Itu untuk yang Ditjen HAM. Kemudian ada lagi Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN. Nah, BPHN ini pertama terkait masalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jadi kita Kanwil kelima se-Indonesia yang sudah mengintegrasikan seluruh jaringan dokumentasi informasi hukum dengan BPHN sebanyak 23 kabupaten kota untuk pemerintah daerah maupun DPRK-nya maupun beberapa perguruan tingginya. Itu ada jumlah sekitar 38 jaringan yang sudah terintegrasi dengan Jakarta, dengan BPHN maksudnya. Dan itu mereka memiliki kurang lebih sebanyak 13.500 referensi yang dimiliki oleh BPHN yang bisa diunduh oleh masyarakat dan bersifat soft, tidak dalam bentuk hard gitu. Nah, ini sangat menguntungkan sebenarnya bagi terutama dunia perguruan tinggi. Nah, selain itu ada juga kami menangani masalah Badan Litbang Hukum dan HAM. Ini terkait hasil penelitian di lapangan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di suatu daerah. Misalkan terkait pelaksanaan hukum adat, peradilan adat, itu dilakukan penelitian itu oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Dan kita biasanya mendapatkan itu dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari Jakarta, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, dari sana nanti tim itu akan menyerahkan kepada Kanwil untuk diseminarkan segala macam. Dan satu lagi yang terpenting dari BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional tadi, lupa saya, terkait bantuan hukum. Kita sampai saat ini di Aceh ada sekitar 19 organisasi bantuan hukum yang sudah mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah. Tahun ini pemerintah menyediakan dana sekitar 2,7 miliar untuk bantuan hukum bagi orang miskin se-Aceh yang bisa diakses melalui organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Nah, ini saya kira itu informasi secara umum di divisi pelayanan hukum dari 6 tadi. Kalau kembali ke pelayanan divisi administrasi hukum umum, tadi kalau Pak Kanwil sudah menyampaikan bahwa di Aceh ini ada 6 majelis pengawas daerah notaris, tepat sekali, dan beliau sudah menyampaikan dengan detail tadi di mana Kota Banda Aceh. Ini gunanya begini, Kak. Majelis pengawas daerah notaris ini adalah menampung keluhan-keluhan masyarakat, pengaduan-pengaduan masyarakat, bahkan pengaduan dari aparatur pemerintah pun bisa dilakukan melalui majelis pengawas daerah notaris apabila di dalam kinerjanya seorang notaris tidak sesuai dengan kode etik atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai seorang pejabat publik. Itu gunanya dari majelis pengawas notaris untuk nanti mengklarifikasi, bahkan menyidangkan apabila terjadi pelanggaran. Nah, beliau juga sebagai ketuanya, Pak Kanwil, beliau ini adalah ketua majelis pengawas wilayah tingkat provinsi, beliau ketuanya, dan juga sekaligus ketua majelis kehormatan notaris. Itu sudah ditentukan oleh Permen, beliau lah ketuanya untuk di Aceh ini. Nah, itu untuk terkait notaris. Kemudian terkait partai lokal, tapi seperti disampaikan oleh beliau, itu memang ada 16, bahkan udah ada 2 lagi nih yang siap-siap mau membentuk katanya. Ya, saya bilang kita tunggu aja karena sifat kami kan melayani, ya Kak ya. Jadi kami masih menunggu 2 partai yang akan melakukan pendaftaran baru karena katanya mau ikut bertanding juga nanti di 2024 katanya begitu. Yang mudah-mudahan lah ya. Nah, ini ada 16 ya. Ini tentunya nanti dalam implementasi seperti Pak Kanwil bilang tadi, 4 partai Aceh, Partai Nangro Aceh, Partai Sirak, dan Partai Daerah Aceh, itu tentunya udah ranahnya KIP ya, kalau dalam implementasi praktiknya ya. Nah, tapi kalau di kami itu pendaftaran terkait badan hukum partai politik lokalnya aja. Saya kira itu, Kak. Oke, baik ya, itu tadi
tugas-tugas juga dari Kemenkumham Kemenkumham Aceh ya, banyak ternyata banyak sekali ya. Kalau begitu kita kasih Pak Sasmita tarik nafas dulu ya, karena kita akan break dan kita akan kembali lagi tentunya membahas lebih jauh lagi. Jadi untuk Anda Syederalun jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.